Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih. Ibadah Minggu 8 Agustus 2021 dilayani oleh Pendeta Claudia dari GKI Diponegoro, Surabaya. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI sepanjang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Sungguh, sukacita besar bagi kita. Kembali kita menghadap Tuhan dengan rasa syukur yang luar biasa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita buka hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita buka gapura indah itu. Kita masuki hadirat Tuhan dengan sembah dan puji kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengawali ibadah kita hari ini dengan satu dasar iman, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 10 berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sang pemazmur mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan. Tuhan Allah kita segala yang kita perlu. Ia yang mencukupkan apa yang terbaik. Ia memberikan roti hidup yang menghidupkan kita. Yesus saja kau untuk bersatu, dengan Yesus dalam kesenangan. Jalanlah tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang, hati dan hidupku pun tenang.
Saudaraku, marilah kita mengaku salah dan dosa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Tilik atas setiap kami. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah salah dan dosa kami. Seringkali kami masih mendukakan Engkau ya Bapa. Kami masih melakukan dosa. Di dalam menapaki kehidupan kami. Dengan melangkah kaki kecil kami Tuhan. Mengarungi kehidupan kami. Masih seringkali kami berbuat dosa. Kami berbuat salah. Masih mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Atas setiap salah dan dosa kami. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuntun kami, pimpin kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berpegang teguh apa yang Tuhan sudah ajarkan. Ampuni dosa sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa, kami mengaku bersalah. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 yang menyatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak-anaknya. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur pada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan dalam hidup kami, itulah yang memampukan kami untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin merespon berkat anugerah-Mu dengan kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mau memberi diri kami supaya kami dibentuk, diubahkan oleh Tuhan, dituntun dan dibimbing seturut dengan firman-Mu saja. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun juga jemaat yang akan mendengarkan firman ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dan menolong setiap kami, supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi kami juga dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 35,
Dilanjutkan 41 hingga 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 8 Maret, McD, sebuah restoran cepat saji, punya program yang menarik. Program yang sudah berlangsung selama 9 tahun ini diberi nama Hari Sarapan Nasional. Nah, dalam program ini selama 9 tahun tadi, McD akan membagikan sarapan secara gratis, mulai pukul 6 pagi sampai pukul 11. Apa yang menarik dalam program ini? Jelas, yang menarik adalah kata gratisnya, Bapak Ibu Saudara. Karena pada umumnya kita itu modis. Kalau bukan modal diskon, ya modal gratis. Prinsipnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang gratis, kenapa harus beli? Yang gratis-gratis itu kan memang seringkali menarik dan membuat kita berharap kalau bisa bukan cuma sekali ini saja, tapi sering-sering ada gratisan. Kira-kira begitulah yang dipikirkan oleh orang banyak yang mencari-cari Yesus dalam Yohanes pasal 6. Bacaan hari ini adalah kelanjutan dari kisah Yesus memberi makan ribuan orang dengan potongan roti dan ikan. Pengalaman itu meninggalkan kesan yang menarik bagi banyak orang yang menerima roti dan ikan tadi, Bapak Ibu Saudara. Mereka jadi sangat tertarik untuk mencari dan mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka ikuti. Yesus ke seberang laut pun mereka ikuti. Tetapi rupanya bukan Yesus yang sebenarnya mereka cari. Tapi apa? Yaitu roti yang gratis tadi. Kalau rotinya bayar, saya tidak yakin bahwa mereka mungkin akan berusaha sedemikian rupa.
Mereka pengen dapat roti yang gratis itu tadi lagi. Kalau orang Jawa bilang ini itu tuman. Sekali diberi, minta terus, minta lagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka. Di ayat 26 Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti." Mereka lebih tertarik pada tercukupinya kebutuhan materi daripada menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lebih tertarik berkatnya daripada pemberi berkatnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, roti memang makanan pokok ya bagi orang Israel. Sama seperti nasi buat kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia rasanya masih belum makan kalau belum ketemu nasi. Padahal mungkin sebetulnya kita sudah makan makanan yang lain, sudah banyak jenis makanan lain yang kita lahap. Ya, tapi karena belum ketemu nasi kita bilang belum makan. Nah, itulah kenapa makanya restoran cepat saji seperti McD di Indonesia itu menyediakan menu dengan disertai nasi. Menu yang Bapak Ibu Saudara nggak akan temui di negara asalnya sana. Nah, buat orang Israel, Bapak Ibu Saudara, roti itu adalah menu makanan sehari-hari. Menu makanan yang tidak boleh dilewatkan dalam jamuan apapun. Wajib ada. Bahkan dalam beberapa kali momen makan bersama murid, Yesus disebutkan juga memecah-mecah roti. Nah, roti juga punya makna penting dalam sejarah bangsa Israel. Ketika nenek moyang bangsa Israel mengembara di padang gurun, mereka dipelihara Tuhan lewat roti mana? Roti itu adalah simbol berkat Tuhan yang menjadi sarana hidup. Tetapi sekali lagi, sepenting apapun sarana hidup itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berefleksi apa yang lebih penting sebetulnya. Berkatnya atau sang pemberi berkat itu sendiri. Apalagi kalau kita bicara bahwa ya untuk orang hari ini di masa kini sarana hidup jelas bukan hanya roti atau nasi. Tapi ada berbagai hal tergantung kebutuhan setiap orang karena kebutuhan itu bagi setiap orang berbeda dan sangat relatif. Tapi sekali lagi yang penting itu apa sebetulnya? Berkat yang menjadi sarana hidup kita ataukah sang pemberi berkat yang menyediakan sarana hidup itu untuk kita, yang artinya Dia yang memberi hidup bagi kita. Orang-orang yang mencari Tuhan hanya demi berkat, menganggap bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah jawaban dari segala kekurangan materi, dari segala keterbatasan finansial atau kesulitan ekonomi yang mereka alami. Ini belum tentu bahwa mereka adalah orang yang hidupnya sangat susah, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja sebenarnya mereka adalah orang yang masih tergolong lumayan hidupnya. Tidak susah-susah amat lah. Tapi orang-orang seperti ini selalu merasa kurang dalam hidupnya. Sebanyak apapun yang mereka terima dan dapatkan, masih saja kurang. Masih belum cukup. Waktu tidak punya roti, mereka ingin dapat roti. Sekali mendapat roti, ingin mendapat yang lebih banyak lagi. Nah, tapi siapa di antara kita yang tidak punya pikiran semacam ini, Bapak Ibu Saudara? Saat kita tidak punya handphone, kita pengen sebuah handphone. Setelah 1 bulan punya handphone, kita merasa kok kayaknya sudah ketinggalan karena sudah muncul tipe yang terbaru. Kita nggak punya rumah. Kita pengen punya rumah.
Ya siapa yang gak pengen punya tempat tinggal yang nyaman? Tetapi setelah kita punya rumah, kita mungkin kepengen lagi punya rumah yang baru lagi, yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih nyaman. Kita belum punya kendaraan. Kita beli motor atau mobil. Setelah punya satu motor atau satu mobil, kita merasa kayaknya perlu beli lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau bisa punya lebih banyak, kenapa cuma satu? Mungkin itu yang kita pikirkan. Termasuk juga keinginan atas pemenuhan kebutuhan psikologis kita. Kita ingin dihormati. Setelah kita dihormati, kita ingin lebih lagi dihormati. Kita ingin dipuji. Setelah kita mendapat pujian, kita ingin lebih banyak lagi mendapat pujian. Tidak ada habis-habisnya, Bapak Ibu Saudara. Punya banyak keinginan tentu tidak selalu salah ya. Tetapi ada hal yang perlu kita waspadai. Yaitu yang pertama, apakah kita mampu mengendalikan diri? Yang kedua, apakah keinginan untuk mendapatkan lebih dan lebih dan lebih lagi itu disertai kesadaran bahwa kita juga perlu mengusahakannya. Kita perlu bekerja lebih keras. Yang ketiga, apakah kemudian keinginan untuk mendapatkan lebih itu membuat kita pada akhirnya hanya berpusat pada diri sendiri? Ataukah kita masih punya hati untuk memikirkan atau peduli pada kehidupan yang lain, pada kehidupan orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat 35, di sana Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus mengajak banyak orang termasuk kita semua untuk menggeser pusat perhatian kita dari roti yang dapat habis menuju pada roti hidup yang kekal, yaitu dirinya sendiri. Memusatkan hidup pada hal-hal yang bisa habis dan bersifat sementara akan membuat kita sulit merasakan sukacita hidup. Sebab kebahagiaan kita hanya diukur dari pemenuhan-pemenuhan atas keinginan kita tadi. Waktu ada, kita bahagia. Setelah habis, tidak lagi merasa bahagia. Akibat selanjutnya adalah kita kemudian menjadi pribadi yang tidak punya pengendalian diri. Diperhamba oleh keinginan dan bahkan mungkin menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan tersebut. Orang kalau sudah tidak bisa mengendalikan diri, itu seperti orang ketergantungan, Bapak Ibu Saudara. Dia akan gelisah ketika apa yang dia inginkan itu tidak ada. Dia akan cemas. Dia tidak akan bisa memikirkan hal lain sampai apa yang menjadi keinginannya itu terpenuhi. Mencuri, korup, berhutang, atau terjerat dalam pinjaman online dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Ketidakmampuan kita dalam mengendalikan diri pelan-pelan tapi pasti akan menjerat kita pada masalah-masalah hidup yang justru semakin membuat kita tidak berdaya. Terlebih lagi jika ketidakmampuan dalam mengendalikan keinginan tadi tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa kita juga perlu bekerja keras. Makin banyak keinginan, harusnya bukan malah makin mageran, Bapak Ibu Saudara. Mager itu malas gerak, malas berusaha. Makin banyak keinginan, harusnya juga makin banyak yang diusahakan, yang dikerjakan
bukan malah bermental gratisan. Seseorang dengan mental gratis itu hanya berpikir bagaimana dia bisa mendapat dan menerima tanpa berpikir bagaimana dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dia bergantung pada bantuan orang lain untuk kebutuhan hidupnya. Mentalitas seperti ini adalah salah satu tantangan di dalam kita menjalankan program diakonia gereja maupun juga dalam upaya pemberdayaan ekonomi di negara kita, Bapak Ibu. Kita pengen memberi bantuan agar orang menjadi berdaya. Tetapi di saat yang bersamaan, kita kan juga khawatir. Ini nanti bantuan ini akan membuat orang menjadi berdaya, membuat orang jadi punya keinginan untuk maju dan berkembang, atau pada akhirnya malah membuat orang jadi bergantung. Ini jangan-jangan malah menimbulkan sikap yang malah bergantung, tidak lagi bisa mandiri. Dan hanya terus mengharapkan bantuan dan demi bantuan. Nah, kalau yang dibantu itu sudah lanjut usia, bukan lagi usia produktif, ya itu wajar. Karena secara fisik dan dalam berbagai hal tidak lagi mampu untuk menopang hidupnya sendiri. Tetapi akan menjadi sebuah masalah kalau yang bergantung adalah mereka yang justru masih di usia produktif, yang masih sehat, masih bisa diajak kerja sebetulnya. Tapi mungkin malas, kurang kreatif, dan ingin ada di zona nyaman selalu. Berarti ada cara berpikir yang harus diubahkan di sini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat pengalaman bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Waktu itu Tuhan memberi mereka roti mana. Supaya apa? Apakah supaya mereka betah di padang gurun? Dikenyangkan di padang gurun lalu berpikir, sudahlah kita di sini saja terus, wong di sini saja juga sudah ada roti mana. Ngapain kita pergi dari sini? Di sini aja sudah enak kok, sudah nyaman. Ada roti mana yang setiap hari Tuhan berikan dan itu sudah mengenyangkan kita, sudah memelihara hidup kita. Apakah begitu? Tentu tidak demikian. Roti yang Tuhan berikan seharusnya membuat orang jadi berdaya, punya kekuatan untuk berusaha, bukan malah menjadikannya seperti orang yang tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya mau bergantung saja. Roti mana diberikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang, supaya mereka kuat dalam perjuangan hidupnya. Begitu juga dengan Yesus memberi makan ribuan orang. Ribuan orang itu diberi roti supaya mereka kenyang, lalu menerima pengajaran dengan baik, dan bisa mempraktekkan pengajaran itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan menerima roti hidup itu yang jauh lebih penting daripada hanya menerima roti jasmani. Itulah yang Tuhan Yesus mau lebih tekankan. Menerima roti hidup berarti menyatu dengan Tuhan Yesus. Dengan menyebut dirinya roti hidup yang kita makan, Yesus ingin menegaskan bahwa Dia bukan hanya ingin mengenyangkan kita secara jasmani, melainkan memberi kita makanan yang juga memelihara kehidupan rohani. Sehingga bukan hanya jasmani kita yang bertumbuh, tetapi rohani kita juga bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak menerima makanan rohani yang baik, dia akan menjadi orang, tubuhnya orang dewasa, tetapi mentalitasnya tidak dewasa. Tubuhnya orang dewasa, tetapi cara berpikirnya belum dewasa.
Dia tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal salah satu ciri orang itu sudah bisa kita bilang dewasa adalah ketika dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika kita mampu menghayati bahwa Tuhan itu bukan hanya memikirkan makanan jasmani kita, tetapi juga makanan rohani, maka pada saat itu kita juga akan belajar kapan kita dapat berkata cukup. Yesus memberi dirinya sebagai roti hidup bukan untuk menjadikan kita kaya, melainkan untuk membebaskan kita dari mentalitas yang dikuasai dan dikendalikan oleh keinginan. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus berharap hidupnya dipulihkan. Betul, Tuhan Yesus memulihkan, tetapi cara Tuhan memulihkan berbeda dari yang dipikirkan oleh banyak orang. Tuhan Yesus memulihkan salah satunya dengan cara mengubah terlebih dahulu cara berpikir kita. Dari yang hanya mau bergantung saja menjadi pribadi yang mau berjuang di dalam hidup yang penuh tantangan ini. Sebab jika cara berpikirnya tidak diubah, hari ini dibantu menyelesaikan masalahnya, besok akan berulang masalah yang sama. Jika kita mau berusaha, Bapak Ibu Saudara, mau bekerja, mau berjuang, bahkan bukan hanya hidup kita yang berkembang, kita juga dapat membantu orang lain untuk berkembang. Saya teringat pada cerita pengalaman seorang bapak yang pernah mendapatkan bantuan ekonomi dari gereja saat statusnya masih menjadi pegawai honorer. Pengalaman itu sangat berkesan karena bapak ini menulis surat kepada majelis jemaat melalui bidang pelayanan kesaksian dan pelayanan. Dia menulis surat yang isinya adalah bahwa dia mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi masuk dalam daftar penerima bantuan. Kenapa? Dia katakan bahwa dia sudah diangkat menjadi pegawai tetap, ekonominya membaik, kesejahteraannya meningkat. Dengan begitu, bantuan itu bisa dialihkan kepada yang lain. Surat yang luar biasa, indah dan menginspirasi. Cerita ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin lebih sering ketemu orang yang bermental gratisan, jangan-jangan, daripada orang dengan mentalitas seperti Bapak ini. Ada berapa banyak orang yang mampu berpikir seperti bagaimana Bapak ini berpikir? Karena orang bermental gratisan seringkali meskipun sudah dibantu, sudah diberi, bahkan ketika sebetulnya hidupnya sudah membaik, dia pun akan merasa kepengen dapat lebih banyak. Tetapi Bapak ini adalah orang yang mampu berkata cukup. Orang inilah yang tahu apa artinya dikenyangkan oleh roti hidup. Orang yang tidak ingin bergantung, orang yang justru dengan sadar memberikan haknya kepada orang lain. Sehingga orang lain juga dapat hidup lebih baik sebagaimana dirinya dipelihara oleh Tuhan. Kalau selama ini dia sudah dikenyangkan oleh roti dari Tuhan, dia juga ingin orang lain turut merasakan roti pemberian dari Tuhan. Cara berpikir semacam inilah yang membuat hidup terus berjalan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, selamat menjadi pengikut Tuhan Yesus yang tidak bermental gratisan, melainkan yang karena beriman bahwa Tuhan sudah memberi roti yang menghidupkan, sehingga kita mau berjuang di dalam kehidupan dan juga mau berbagi roti bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati.
kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat anugerah kehidupan yang dari Tuhan, yang senantiasa memelihara kehidupan kami semua. Kiranya kami dimampukan untuk terus melanjutkan kehidupan ini dengan penuh daya juang. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah kiranya hikmat Tuhan yang menolong mereka di dalam melangkah, di dalam mengambil keputusan dan mencari jalan keluar yang terbaik di tengah kesulitan hidupnya. Biarlah kekuatan dari Tuhan yang memberikan mereka semangat untuk tetap bekerja, untuk tetap berusaha melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau menolong mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menopang mereka semua. Baik mereka yang sakit karena terpapar COVID-19 maupun juga sakit karena hal yang lain. Kiranya mereka boleh mendapatkan pengobatan dan perawatan yang dibutuhkan. Biarlah itu semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan kesehatan mereka. Dan kiranya Tuhan juga mendampingi keluarga. Biarlah keluarga juga diberikan kesabaran dan kekuatan. Kami pun juga berdoa bagi pergumulan anak-anak yang juga harus masih mengikuti pembelajaran secara daring, baik yang sekolah, baik yang kuliah. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka juga untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mampukan untuk setiap orang tua bisa mendampingi anak-anaknya dalam setiap tumbuh kembangnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, supaya ini bisa berjalan dengan baik, supaya semakin banyak orang sadar bahwa pentingnya vaksinasi ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi yang lainnya. Sehingga semakin banyak orang mau divaksin dan kami bisa bersama-sama keluar dari situasi pandemi yang panjang ini. Sehingga kehidupan bisa dipulihkan. Sehingga kehidupan ekonomi bisa kembali berjalan dengan baik. Anak-anak bisa kembali ke sekolah. Kami bisa kembali beribadah di gedung gereja. Tuhan, Engkau juga menolong Pendeta Firmanda bersama dengan keluarga di dalam setiap kehidupan dan karya pelayanan mereka. Tuhan yang senantiasa menopang dan memberikan kekuatan. Tuhan juga memberkati majelis jemaat GKI Sepanjang. Pendeta bersama dengan para rekan-rekan penatua, Tuhan mampukan untuk dapat bekerja sama di dalam melayani, untuk di dalam mereka mengambil keputusan. Biarlah hikmat Tuhan saja yang menuntun. Kami berdoa untuk segala kerinduan yang dimiliki oleh GKI Sepanjang bagi pengembangan pelayanan di GKI Sepanjang. Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa memberkati jemaat ini supaya dapat terus bertumbuh, berkembang di dalam persekutuan dan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus
yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja, mengumpulkan dalam amplop, atau dengan metode QR. Marilah kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Inilah ungkapan syukur kami. Kiranya ungkapan syukur kami ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang dengan rela, dengan kerendahan hati, dengan penuh kasih, dengan ketulusan, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur atas setiap berkat, atas setiap karunia yang Tuhan dengan
sepenuh hati dengan kebaikan Tuhan. Kami boleh terima. Layakkan atas setiap kami Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah dalam mengelola persembahan ini Tuhan, Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang menolong. Untuk kebaikan gereja kami, untuk kebaikan sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan yang berasal dari kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, ibadah telah usai. Selamat hari Minggu. Tetap jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati.